Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Kujawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen bersama dengan Muslim, di mana di dalam diskusi ini dipertanyakan apakah sebenarnya agamanya Allah dan apakah sebenarnya Allah itu ditolong atau sesungguhnya penolong. Nah, saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Pertanyaan kamu memang membuat pusing orang, karena kita wajar, kita itu tidak sama, bukan masalahnya macet, pertanyaannya yang ini sok jagoan pertanyaannya itu. Loh, kan kok abang bilang sok jagoan? Dengar ya, tadi kan kita sudah dapat nih kesimpulannya, Allah beragama Islam, Mas Gigi beragama Islam. Kalau Mas Gigi beragama Islam karena ingin mengenal sesembahan atau mengenal Tuhan. Nah sekarang kalau Allah mau beragama, dia mau mengenal siapa? Jawab. Macet ya. Jadi Allah itu ya kan yang memberikan agama kepada umat, yaitu Islam, agama yang diridai Allah. Bukan gitu. Itu lagi bang pertanyaannya. Ini kan ya, kita naikkan tingkatannya ya. Oke, tadi kan siap. dengar ya, kita sudah temukan ini kesamaannya itu apa? Allah beragama Islam, Mas Gigi beragama Islam. Mas Gigi beragama agar mengenal sesembahan, dan Allahmu beragama untuk mengenal siapa? Itu yang perlu kau jawab. Untuk apa Allahmu ini beragama? Dia mau mengenal dan mau menyembah siapa? Silakan. Antara ada tamu. Alasan. Waalaikumsalam. Masukkan lain. Alasan dia. Ayo. Ya udah, dia ada tamu. Kita naikkan yang lain. Gitu Mas Gigi. Dia jalan yang paling baik itu menghindar ya, pura-pura bilang ada tamu dia. Nggak apa-apa. Kita naikkan yang lain. Ya. Memang luar biasa. Aduh, Mas Gigi. Oke, Jessica, Islam pak Kristen Jessica. Halo Bang Jessica. Halo Bang Jessica. Halo. Hai, Mas Jessica ini salah pencet kelasnya nih. Kita turunkan dulu. Oke, Bang Free Palestine, Islam apa Kristen, Bang? Islam, Bang. Oke, Bang Free. Kita sesuai dulu ini, Bang ya, surah Muhammad ayat 7, Bang. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Apa agama Allah, Bang? Kalau Allah tidak ini, Bang, tidak beragama, kan Allah. Ya, jangan gitu dong, baca dong. Agama Allah, jangan dibohong-bohong ya ayatnya, Bang. Allah itu Tuhan, abangku. Iya, saya tahu justru karena Dia Tuhan. Ini yang beragama. Benar, abangku, saya tahu justru karena Dia Tuhan menurut iman kamu. Kenapa Dia beragama? Kau bilang nggak ada Allah beragama. Lah ini ada ayatnya loh. Jika kamu menolong agama Allah. Ini loh, agama Allah. Maka pertanyaan saya, apa agama Allah? Gimana logikanya, Bang? Kalau Tuhan beragama gimana itu? Nggak masuk toh. Loh, berarti ayatmu nggak masuk dong kalau begitu. Berarti ayat ini nggak masuk akal dong kalau begitu. Itu gini Bang sudah selesai. Itu menjelaskan itu bahwa agama Allah itu Islam, bukan Allah beragama ya. Makanya saya Allah bukan lagi. Beragama. Sebentar, jangan kau tafsir, itu Bang. Islam namanya. Sebentar dulu. Saya ulangin ya. Jika kamu menolong agama Allah, apa agama Allah? Dalam kurung ya. Itu. Maka supaya kita fair, sebentar, supaya kita fair, abang mau pakai dalam kurung atau mau dibuang? Gimana? Abang mau pakai di dalam kurung atau yang dalam kurung nggak dibaca? Oke, terserah abang sudah gimana? Loh, enggak, ini terserah abang loh. Saya tanya abang, maunya abang dipakai dalam kurungnya atau enggak?
Kalau tanpa dalam kurung boleh, silakan. Oke, baik. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Pertanyaannya, emang kamu bisa menolong Allah? Macet kan? Gimana? Macet. Makanya semakin kena abang sini. Aduh. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong Allah. Ingat ya, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Pertanyaan saya, apakah kamu bisa menolong Allah? Saya nggak bisa. Jadi gimana ini? Ya. Mau pakai apa enggak nih? Mau pakai apa enggak nih? Bang sudah. Ya. Bisa dibacakan ayat sebelumnya kah, Bang? Loh, ayat 6 Ini kalau kita baca di ini kapan? screenshot Bang. Iya, kalau diletakkan apa kan nggak muat dia, jadi satu-satu. Cuma gini Bang, kalau kita ambil pun ayat 6 kita lihat, kita baca, apakah ayat 6 ini apakah menghilangkan ayat 7? Kan tidak toh? Oh, dia lagi ngopi. Oke. Bagaimana ini? Abang mau pakai agamanya dalam kurung atau hilang? Memang sakit teman-teman, maju mundur kena dia. Ya. Makanya harus jujur ya. Jujurlah. Makanya jangan asal imani, itu bahaya kalau asal imani itu. Kalau Mas Gigi ini kan sebenarnya dia sudah mau terima Tuhan Yesus, Mas Gigi ini. Cuma dia masih mikirkan pekerjaannya, mikirkan warisannya gitu loh. Ngapain abang? Kok lama kali? Bang Frey? Halo? Malah ngopi. Abang ngapain situ? Lagi ngapain? Wah, nggak benar ini. Ya, kalau lama-lama ngopi kita turunkan ya. Takutnya diduga dia ngeripot-ngeripot. Ya, janganlah. Jangan ngeripot-ngeripot teman ya. Kita asik-asik aja kok. Oke, kita naikkan lagi. Oke. Ya, lanjut. Iya, saya sudah lanjut. Bang, tadi saudaramu Bang katanya agamanya nggak usah dipakai, Bang, dihilangkan. Itu gimana itu? Kamu setuju? Agama nggak usah dipakai, agama dihilangkan. Langsung aja. Lalu mengikut siapa kita kan gitu? Itu kan berantem kalian kan? Oke, Jericho, Islam atau Kristen? Islam. Oke. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong, sebentar, saya tanya kamu dulu. Ini dalam kurung dipakai atau tidak? Oke. Dipakai, baik. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Pertanyaannya, apa agama Allahmu? Host, permisi sebentar ya host. Kalau Oke, nanti sudah dijawab, ya terima nggak terima itu. Biar kita ini biar bisa lanjut host. Seperti itu, Udah, host. kalau mau turun aja, nggak usah. Nanti kamu naik lagi. Oke, Bang Jericho, apa agama Allah? Nabi Allah bukan Allah Nabi, hamba Allah bukan Allah hamba. Agama Yang Allah bukan saya Allah beragama, tanya, paham? yang saya tanya apa agama Allah sesuai ayat lo Bang? Hamba Ayo. Allah bukan Allah hamba, Nabi Allah bukan Allah Nabi. Saya nggak tanya hamba lo Bang, nggak ada di sini Agama Allah bukan hamba. Allah beragama. Astagfirullahaladzim, mulai kan bukan jenis binatang. tantrum. Siapa nanya gitu, sama aja. Inilah teman-teman Itu Islam sangat coba ya. Bukan jenis binatang. Jadi ingat ya, saya katakan komal saya ini komal terhormat ya. Bukan karena besar congor kau di sini kawan, bukan. Sebesar apapun congormu di sini bisa saya bisukan kok. Ya. Ya, just, Relax aja. Iya, Yang jangan saya tambah. tanya, Ya, jika jangan kamu jangan menolong mentah-mentah. agama Allah, aduh turun. Ya, kita nggak butuh yang begini-begini. Kesurupan kamu itu loh, kasihan loh. Kesurupan dia malam, bukannya santai. Santailah. Kayak mana mau diskusi kayak gitu? Lari kamu ke hamba. Kita nggak bahas hamba ini.
Kita nggak bahas hamba-hamba. Ini bahas ini dulu. Ya. Oke, Agus, Islam apa Kristen Agus? Bang Agus, Islam apa Kristen? Islam, Bang. Oke, baik. Bang Agus, semoga fokus ya. Jangan nanti seperti yang tadi, kesetanan ya. Karena komal saya ini komal terhormat, diskusi dengan elegan. Tanpa menghujat dan tanpa harus seperti orang yang namanya Majnun. Ya, jangan seperti Majnun. Baik. Abang setuju dipakai dalam kurung atau tidak dipakai? Dipakai aja, Bang. Dipakai saja, baik. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Apa agama Allah? Agama Allah itu Islam, Bang. Islam. Baik. Agus, apa agamamu? Islam, Bang. Islam. Kamu beragama tujuannya apa? Hanya menyembah Allah. Hanya menyembah Allah dan mengenal Allah. Niat kamu itu toh maka beragama toh? Baik. Nah sekarang apa tujuan Allah mau beragama? Bukan Allah yang beragama, Bang. Lah, Agama tadi Allah katanya itu Islam. agama Bukan Allah, agama yang beragama. Islam. Gimana sih? Baru berapa detik udah meper. Tidak, bukan menutup, Bang. Aduh, Bukan coba Allah sekali yang lagi. beragama, tapi agamanya. Jika kamu menolong agama Allah, apa agama Allah? Agamanya Allah itu Islam, bukan Allah yang Islam. beragama. Agamanya Allah Islam. Dengar teman-teman ya, agamanya Allah Islam. Oke, ini Agus sudah mulai jujur. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan Allah mau beragama? Apakah Dia ingin mengenal sesembahan yang lain? Bukan, abang itu salah tanggap dengan arti. Loh, jangan bilang saya salah tanggap. Ini ayat Al-Quran loh, bukan saya yang buat ayat Al-Quran. Mau gimana Itu sih? saya baca. Hai silakan orang-orang baca. mukmin, ya kamu menolong agama, yaitu Allah, agama Allah. Betul. Apa Saya agama akan Allah tadi? menolongmu. Apa agama Allah? Islam. Islam. Apa tujuan Allah mau beragama Islam? Jawab. Iya, maksudnya itu bukan Allah yang beragama. Lah, Agamanya ini Allah. sudah ada agama Allah. Kok kamu bilang bukan Allah yang beragama? Gimana kamu ini loh? Ya kamu akan kesulitan menjelaskannya, Agus, kalau kamu nggak jujur. Tapi Iya, kalau kan kamu susah. jujur, maka Bang. kamu tidak akan terpojok di sini. Ya, Bukan, memang Bang. kode sandi. Dengarkan, sandi ya. Kode sandi di dalam komal saya. Setiap orang diskusi tidak jujur, maka dia akan kena. Ya, maju mundur Iya, pasti kan kena. sudah saya jujur, Tapi kalau bahwa- dia jujur, maka diskusinya akan enak dan berkelanjutan. Nah, sekarang saya tanya kamu sekali lagi. Apa agama Allah? Kan sudah bisa bilang Islam. Islam. Apa tujuan Allah mau beragama? Untuk apa? Untuk mendirikan orang-orang yang sesat. Oke, untuk mendirikan orang-orang yang sesat. Untuk membenarkan, bukan salah. Untuk membenarkan orang-orang yang sesat. Untuk mendirikan orang-orang sesat. Wah, Kan, gawat salah. kamu ini loh. Gawat kamu ini, Agus. Ralat dulu lah. Bukan, salah, Bang. Salah Oh, sebut. salah ya, Itu- baik. Makanya Ya. santai aja, baik. Saya tanya sekali lagi ya. Apa tujuan kamu beragama? Kalau Agus, apa tujuanmu beragama? Kan maksudnya beragama, ya beragama, Bang. Maksud apa ya, saya menjelaskan. Coba. Apa tujuan Agus beragama? Saya bantu. Tujuan Tadi manusia kan. beragama untuk Iya. mengenal Tuhan, betul? Betul? Iya, betul, Bang. Baik. Nah sekarang, apa tujuan Allah mau beragama? Ingin mengenal Tuhan? Tidak, Tuhan putar-putar itu pula. Maksudnya itu dalam ayat itu, Bang, agamanya Allah itu Islam. Iya, ini setuju saya, Bang. Agama Allah adalah agama Allah adalah Islam. Agama Agus adalah Islam, betul? Itu kan Betul? saya bukan, itu kan Loh, agama kok Allah. dirubah lagi? Coba, saya ulangi sekali lagi. Agama Allah tadi Islam, betul? Oh iya, betul. Nah, agama Agus apa?
Islam. Islam. Berarti agama Allah dan agama Agus sama-sama beragama Islam, betul? Iya. Oke. Kan Berarti Allah dan Agus sama-sama umat, betul? bukan. Loh, kok bukan? Begini. Kan kamu kan beragama, berarti umat dong. Allah beragama, berarti umat apa enggak tuh? Gimana ya? Saya mau jelaskan. Ya memang sulit bang, sulit. Sulit sekali bang. Oke, gini aja Agus, karena saya dengar gini ya. Saya kan termasuk bisa merasakan suara orang ya. Ada kejujuran, ada keikhlasan, ada ketulusan. Jadi karena kamu saya dengar adalah termasuk satu golongan manusia yang punya karakter, ada kejujuran. Ya, kita diskusinya coba yang enak dulu. Saya ganti nih ya. Baik. Saya akan coba masuk ke hal yang paling bisa mendapatkan suatu edukasi ya. Begini Agus. Oke, Karena saya merasakan kamu itu adalah orangnya jujur, tulus dalam berdiskusi dan menghormatin orang, maka saya juga akan perlakukan hal yang sama dengan Anda. Agus, saya mau tanya, apakah kamu Islam mengimani Taurat, Zabur, Injil? Apa itu bang? Kitab apa itu bang? Kitab Taurat, Zabur, Injil ini masuk ke dalam ranah rukun iman. Kamu tahu rukun iman? Aku ini bang, nggak ngerti soal Baik. kitab Rukun iman itu apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke? Ya, benar. Nah, makanya saya tanya, berarti kan kamu Islam beriman kepada Taurat, Zabur, Injil, betul? Saya beriman kepada ini Al-Quran bang. Nggak boleh bang, nggak boleh cuma Al-Quran, kan dikatakan beriman kepada kitab-kitab, artinya bukan satu kitab, kitab-kitab, beriman kepada kitab-kitab Allah. Taurat, Zabur, Injil, kitab Allah bukan menurut Islam. Itu ayatnya di mana bang? Loh, kamu coba baca rukun Islam, rukun iman coba. Ada 6 rukun Islam, ya. Wajib, ini kewajiban Islam, rukun iman. Coba kamu cek dulu rukun iman. Yo. Ceknya di mana bang? Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Ya, setahu saya kan beriman kepada Al-Quran saja. Nggak bisa bang, karena di Al-Quran pun banyak dikatakan ya kami itu harus beriman kepada Taurat, Zabur, Injil. Dan Zabur Injil itu apa itu? Zabur, Injil itu bang gini loh, kitab Taurat, Zabur, Injil itu adalah kitab sebelum datangnya Al-Quran. Itu menurut Islam. Ya. Oh. Iya, makanya ada rukun iman mewajibkan kalian mengimani kitab-kitab Allah. Apa itu kitab-kitab Allah? Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Itulah pedoman Islam. Ya, itu wajib. Wajib hukumnya. Nah, sekarang ketika Islam mengimani Taurat, Zabur, dan Injil, menurut kamu, kenapa disuruh beriman kepada Taurat, Zabur, Injil? Apakah karena kitab Zabur, Injil ini, Taurat, Zabur, Injil ini benar atau karena salah sehingga diimani? Menurut kamu gimana logikanya? Coba. Aku nggak tahu bang, yang setahu saya itu Al-Quran saja yang diwajibkan untuk beriman kepada Al-Quran. Karena itu firman-firmannya Allah. Waduh, ini bahaya loh ini kamu ini sebentar Agus. Ini siapa di sini? Ini repot loh kalau kamu Islam tidak tahu rukun iman. Ini gimana nih teman-teman? Dia nggak tahu loh. Rukun iman itu ada 6. Ini gimana nih? Gimana ini Agus? Iya, ditahu bang. Cuma saya tahu rukun iman Allah. Apa aja isinya? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab Allah. Betul apa tidak? Beriman kepada akhirat. Ya toh? Jadi kalau rukun imanmu aja kamu nggak tahu gimana nih bang? Halo? Halo?
Halo? Suara saya kedengar nggak teman-teman? Suara saya kedengaran ya? Dengar. Oke, udah turun dia. Udah turun. Makanya teman-teman ini yang saya bilang tadi ya, marilah kita beriman, tetapi jangan iman buta ya. Kamu harus mengetahui apa yang kamu imani. Ya, kasihan loh kalau kamu hanya beriman buta. Ya. Baik, kita naikkan lagi ya. Sabar ya. Nomor antrian sabar, kita naikkan kok pasti. Andri Yardi Ramba. Oke, sebentar Andi Yardi ya. Saya naikkan dulu satu. Oke, Muhammad, Islam apa Kristen Muhammad? Alhamdulillah Islam, Bang. Alhamdulillah Islam. Baik. Muhammad, siapa rasulmu? Siapa nabimu? Nabiku Nabi Muhammad. Masa Muhammad nabinya Muhammad gimana sih? Hah? Saya kan Muhammad Selamat. Kalau nabiku Muhammad. Iya, namamu kan Muhammad. Selamat. Maka saya tanya, Nabi Muhammad siapa? Kau bilang Muhammad. Masa Muhammad menabikan Muhammad? Ini gimana ceritanya ini? Itu kan Aduh. Selamat itu, Bang. SL itu kan selamat, Bang. Oh, baik. Kita coba arti Islam. Arti Islam apa? Islam agama berserah diri. Astagfirullahaladzim. Coba arti Islam itu apa, Bangku? Islam. Iya, arti Islam apa? Islam. Subuh. Arti Islam apa? Ya sudah saya katakan agama yang berserah diri kepada Allah gitu, Bang. Itu Muslim, abangku. Beda Muslim dengan Islam. Ya, kalau Muslim itu abangku, dengar dulu. Muslim itu universal, Bang. Setiap orang yang beragama, ya dia juga mengakui dirinya Muslim karena arti Muslim itu berserah diri kepada Tuhannya. Itu universal kalau arti Muslim. Yang saya tanya sekarang kan agama kamu Islam. Maka saya tanya apa arti Islam? Innad dina indallahi Islam. Islam agama yang Allah ridai. Iya, arti Islam apa? Macet. Aduh. Halo. Siap. Ah, kamu nggak serius lah. Ini banyak yang ngantri loh. Udah, kamu dibawa dulu lah. Arti Islam aja kamu nggak tahu gimana sih? Arti Islam aja dia nggak tahu, teman-teman. Aduh. Gimana kalian ini ya? Mana tadi si Ardi tadi mana dia? Kayaknya dia udah pengen kali mau naik. Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam rahimakumullah. Bang Andi Islam apa Kristen? Islam, saudaraku. Oke, mantap Islam. Abang mau bahas mana ini? Muhammad 7 atau Itu tuh ayat 7 itu. Baik. Abang kok ketawa abang ini agak lain abang. Nah, betul. Kok ketawa Bang Andi? Jangan gitulah. Bukan, coba dibaca itu ayat itu. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong, abang pakai dalam kurung apa enggak nih? Pokoknya dipakai atau tidak dipakai itu aja deh. Enggak lah, harus sesuai keinginan abang. Oke, dipakai dulu. Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Apa agama Allah?
Nah gini, sebenarnya ini makanya saya mau naik karena saya dulu benarkan kan ini sebenarnya gini, saudaraku. Saya pernah karena ayat ini saya sudah baca berulang-ulang juga nih, dan ada keluarga juga. Saya kan orang Toraja ya, tapi Islam. Iya, iya. Nah, terjemahannya ini menurut Profesor Bahasa Arab itu kan ada keliru terjemahannya sebenarnya. Aduh, keliru terjemahannya. Iya betul nih, misalnya kan itu adalah gini bahasa Indonesianya, bukan bahasa Indonesianya. Kan Allah itu kan masa mau menolong agama Allah. Allah itu kan tidak punya agama sebenarnya kan. Oke, inilah yang bilang tadi. Termasuk salah satu ayat yang dibuka yang kedua tadi. Termasuk ya, sebentar gini. Kan abang mengatakan kalau kita buang kalau kita coba hilangkanlah dalam kurung agama, gitu. Artinya jika kamu menolong Allah, berarti kan kira-kira menurut kamu menolongnya ini nih sebenarnya ini menolongnya ini dengan agama Allah ini. Di sini nih kalimatnya menurut Profesor Bahasa Arab itu ya itu yang harus dibenahi. Tapi siapa yang mau benahi ini, karena sudah disahkan seluruh ulama dunia, termasuk salah satu ayat Al-Maidah ayat 51 yang menjarakan Ahok. Kan sudah direvisi itu bahasa Indonesianya itu. Nah, makanya saya masuk di komat ini, saudaraku, supaya karena ini sering bertengkar orang ini sampai mau bunuh-bunuhan gara-gara begini nih. Itu loh, mati-matian kan. Ini tadi ini menolong ini sebenarnya ini mengikuti ajaran Allah gitu. Itu maksudnya. Jadi menolong bukan menolong, mengikuti agama yang diajarkan Allah, ya toh? Ah, itu maksudnya mengikuti profesor itu. Oke, berarti hai orang-orang mukmin, jika kamu mengikuti agama ajaran, Allah, bukan agama Allah, ajaran yang diturunkan Allah. Jika kamu jika kamu menuruti atau mengikuti ya, agama Allah, bukan agama, jangan. Jika kamu mengikuti ajaran Allah, niscaya dia akan. Ini menolongmu gimana? Masih tetap menolong? Enggak, jangan menolong. Justru di situ kelirunya menolong, karena itu Allah tidak mungkin bisa ditolong, malah kita yang ditolong itu loh maksudnya. Dalam profesor itu. Saya saya ya, ini saya menyambung kata profesor itu di terjemahan ini. Karena begini Abangku Andia, karena kata menolong Allah bukan cuma ini di ayat Al-Qur'an loh. Saya bisa buktikan. Iya, saya tahu itu. Dan justru itu tidak ada yang berani protes, saudaraku. Tidak ada. Tetapi ulama yang lalu waktu habis di penjara Ahok itu, di ayat 51 Al-Maidah itu sudah mulai ada revisinya itu. Maksud saya, karena orang waktu diterjemahkan kan bukan ahli bahasa Arab juga, atau bukan ahli bahasa Indonesia yang menerjemahkan ini kan. Itu maksud saya. Maksud tuh profesor itu loh. Coba kita buka ayat yang kedua tadi itu, yang hostku buka itu, ayat yang kedua tadi. Nah, jadi gimana nih Bang? Karena gini loh, kalau sebentar dulu Bang, kalau tulisan Arabnya, ya toh, misalnya di sana dituliskan mangga, masa mau kita buat jadi jeruk? Kan nggak mungkin. Kan harus sesuai dengan original teksnya dong. Nah, tidak ada menolongnya di situ kan? Tidak ada juga dalam kurung agama kan di situ? Loh, makanya saya bilang tadi, ini agama dipakai apa tidak dalam kurungnya? Nah itu yang saya mau luruskan itu tadi, karena ini jadi pertengkaran juga antara kami ini, bukan ke agama lain ya, antara kami dengan terjemahan ini, itu loh. Karena ini terjemahan menurut Profesor Bahasa Arab itu orangnya itu ada di Sulawesi sekarang. Itu ya, dia bilang ini ini terlalu sulit kita mau rubah ini tulisan ini, karena ini sudah disahkan ulama dunia. Itu karena kata menolong sebenarnya itu mengikuti itu loh. Bukan menolong, tapi mengikuti agama yang diturunkan Allah. Maka dia akan, nah itu tadi terjemahannya. Ya toh, hai orang-orang mukmin. Itu ya, makanya saya bilang. Ya itu yang saya maksud tadi itu gitu. Berarti Abang di sini mengakui juga ya bahwa memang Al-Quran itu banyak direvisi ya, tapi memang terjemahan. Kan itu terjemahan, dan itu sudah diakui ulama-ulama Indonesia juga kok. Sudah diakui juga. Terbukti itu ayat 51 Al-Maidah, coba dibuka itu memenjarakan Ahok loh itu. Sekarang sudah direvisi sama ulama Islam itu. Sudah direvisi ulama Islam. Cuma ini tafsir sekarang itu belum diperbaharui itu loh. Masih terpakai sampai hari ini. Belum diedit itu, bukan diedit sih, diperbaharui.
Nah itu saya paham betul ini soalnya. Saya paham Ya, dalamnya jadi semua itu. begini Abang Andi, ini memang perlu diluruskan Betul. karena banyak sekali saudara Muslim ini ya selalu berteriak begini, Bibelmu direvisi, Bibelmu direvisi, kan kayak gitu. Nah, dan mereka tidak sadar bahwa Al-Qur'annya pun direvisi, tapi yang direvisi terjemahan. Ini Bulu memang rumahku orang-orang berdiri loh. Islam, ya kan? Bos, bulu-buluku berdiri loh. Anda Asal- ngomong gitu. Benar, itu benar. Iya kan? Dan profesor loh ini, profesor bahasa Arab loh yang ngomong sama saya ini. Benar. Iya, Bukan main-main. itu yang saya bilang tadi. Betul. Sebenarnya kan kita harus saling mencerdaskan, ya toh. Betul. Jadi Makanya rukun iman tadi, kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, Al-Quran diimani sama orang Islam. Karena itu barang siapa yang mengingkari di antara kitab ini, maka dia keluar dari Islam kalau dia Islam. Apapun isinya Injil itu tidak boleh ada yang diprotes lagi, itu aja. Apapun di dalam, kecuali ada terjemahan yang tidak sesuai dengan yang Allah atau yang Tuhan. Kalau misalnya tidak sesuai dengan Tuhan Yesus punya pemahaman itu diterjemahkan dari bahasa aslinya, itu berarti kesalahan penulis kan. Tetapi kita tetap mengimani itu. Bagi saya gitu, karena saya baca sudah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, Al-Quran, saya sudah baca semua juga tuh. Umur saya sudah hampir 80 ini anak-anakku, hampir 80 aku ini. Dan saya paham betul ini tuh loh. Jadi pertengkaran juga ini gara-gara terjemahan yang kurang pas gitu, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki sebenarnya. Tuh loh. Ya itu. Betul itu, betul. Itu yang sering saya bilang Bang, makanya kan kalau saya Bang ya, kenapa saya sih buka Kumal ini? Karena supaya orang jangan karena agama nggak berani jujur gitu loh. Gitu? Jangan karena tulisan jangan terjemahan. karena agama. Iya, Jangan betul. Jadi jangan kita karena tulisan. betul. Jadi kita harus berani jujur gitu loh, berani kritis gitu loh. Betul. Jadi kadang kan kebanyakan begini Pak, banyak sekali umat-umat ini terdoktrin dengan istilah pokoknya ya, ini pokoknya ini. Nggak bisa dirubah pokoknya. Nah ini yang menjadi masalah sehingga pola pemikirannya itu nggak dewasa. Ketika ada sesuatu hal yang harus disesuaikan, mereka merasa, oh ini penghinaan ini, oh ini penistaan ini, gitu. Betul, sampai lapor-lapor ke polisi kan? Lapor-lapor ke polisi kan gitu, repot. Puji Tuhan kita sudah bersama-sama mendengarkan serta menyaksikan jalannya diskusi dari awal sampai habis. Dan kalau ditanya, apa agama Allah? Sudah pasti Allah itu tidak beragama, oleh karena Allah itu adalah sesembahan manusia yang harus diikuti dan diteladani. Nah, apakah Allah itu perlu ditolong atau sebaliknya Allah itu adalah penolong? Yang benar adalah Allah itu adalah penolong yang sejati, penolong yang sangat luar biasa, karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang bisa diandalkan di dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya mengapa banyak orang berdoa kepada Allah, percaya kepada Allah, dan berharap kepada Allah. Bahkan setiap orang yang percaya serta berharap kepadanya meyakini bahwa Allah satu-satunya yang bisa mengampuni dosa dan menyelamatkan manusia orang berdosa agar tidak binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Karena itu teman-teman, jangan datang kepada yang namanya Allah tetapi dia tidak bisa menolong, bahkan tidak pernah menolong. Tetapi datanglah kepada Allah yang sejati, yang kepadanya semua orang berseru, mulai dari perjanjian lama dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, dan yang menjanjikan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Marilah kita semua boleh datang kepada Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, dan Allah yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati.